Mengenai apa? Oh, jual beli dalam hukum adat ada aturannya. Jadi kalau jual beli dalam hukum adat itu diatur dalam hukum paikatan namanya. Diatur dalam hukum paikatan. Nah, karena hukum adat itu kan 9 pucuk. Nah, 5 disebut hukum nan 5, 4 disebut undang nan 4. Nah, di dalam hukum nan 5 itu pertama hukum tentang perorangan, 2 hukum paikatan, 3 hukum perkawinan, 4 hukum waris, 5 hukum tanah, rimba dan air. Nah, kalau tentang jual beli itu diatur dalam hukum paikatan. Begini, jual beli dalam adat diatur misalnya tentang harga. Kalau harga dalam hukum adat dikenal dengan 2 istilah. Ada jual beli dengan cara tunai, ada dengan cara ngandu. Nah, ngandu itu sama dengan dibayar belakangan. Seperti sekarang ini banyak kan kredit. Nah, itu ngandu namanya, itu tidak dibayar lunas. Nah, itu ngandu, dibayar ngandu. Nah, harga berapa harga sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu tentang pembayaran. Tentang kewajiban para pihak, apabila si penjual telah sepakat untuk menjual satu barang kepada si pembeli, maka kewajibannya harus diserahkan barang yang dijual tersebut. Kalau tidak diserahkan, berarti si penjual ini sudah dianggap penipuan. Nah, gitu. Demikian pula si pembeli, kalau sudah disetujui harga barang, maka si pembeli wajib membayar harga barang sebanyak yang telah ditentukan. Kalau tidak dibayar, berarti dianggap merampas barang orang. Nah, begitu aturannya dalam hukum adat itu. Nah, kemudian tentang sahnya jual beli menurut adat. Sahnya jual beli menurut adat itu ada 4 syarat. 4. Pertama, orangnya orang gedang, orang dewasa yang normal. Artinya berjual beli dengan orang gila tidak boleh. Jual beli dengan anak-anak tidak boleh. Nah, itu artinya begitu. Kemudian tentang orang lagi, harus ada suka sama suko. Artinya boleh penjual dan pembeli itu sama-sama bebas, tidak ada tekanan. Nah, itu suko sama suko, tidak ada tekanan dari pihak lain, tidak ada ancaman, dan memang rela sama rela untuk melakukan jual beli. Nah, itu syarat yang kedua. Ini syarat tentang orang. Jadi syarat tentang orang itu pertama orangnya normal, orang gedang. Yang kedua syarat orang tadi suko sama suko. Nah, itu. Yang kedua tentang yang ketiga, syarat sah yang ketiga, barang yang dijual ini jelas wujudnya. Jelas wujudnya berarti tidak ada cacat tersembunyi, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain itu cacat tersembunyi namanya. Nah, kalau umpamanya si A yang menjual ternyata ini harta warisan, walaupun ada hak dia di dalam itu, tapi masih ada hak orang lain, maka ini tidak boleh, terkecuali atas persetujuan orang lain yang ahli waris tadi. Nah, yang keempat syaratnya harus sesuatu yang dibolehkan oleh adat. Oleh adat berseni syarat maksudnya. Artinya barang ini tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh adat, tidak dilarang oleh undang untuk melakukan jual beli. Nah, misalnya sekarang ini tidak boleh kita menjual racun untuk mencelakai orang, tidak boleh. Kita tidak boleh menjual benda yang dilarang. Misalnya benda itu benda curian, nah itu dilarang, tidak boleh kita menjualnya. Atau benda itu benda yang dilarang oleh pemerintah, misalnya
cura badak, sungu badak, kata orang kampung, sungu badak tidak boleh kita jual. Nah, atau gajah, gading gajah juga boleh kita jual. Atau kulit harimau, karena itu sudah dilarang. Nah, tidak boleh. Jadi syaratnya sahnya jual beli itu tadi, pertama orangnya dewasa, waras, yang kedua suko sama suko, yang ketiga benda yang dijual itu jelas, nyatu, yang keempat harus yang dibolehkan, benda yang dibolehkan. Nah, itu syarat sah jual beli pada umumnya. Nah, harus diingat di dalam adat ada jual beli tentang harta berat. Nah, kalau di dalam hukum negara kita ini harta bergerak dan tidak bergerak. Bisa kita jual motor itu harta bergerak, kita jual kerbau itu harta bergerak. Nah, kalau dalam adat kerbau itu harta, bukan harta berat, harta ringan namanya. Jual senjata harta ringan, motor harta ringan, nah begitu. Nah, kalau yang disebut dengan harta berat ialah seperti jual tanah, jual sawah, nah kebun. Nah, ini ditambah syarat sahnya tadi, di samping syarat sah yang keempat itu harus dilakukan, yang syarat yang kelimanya harus dilakukan secara terang dan tunai. Nah, maksud terang dan tunai ini dihadiri atau disetujui oleh pemangku adat setempat, disetujui atau dihadiri oleh pemangku sara setempat. Nah, misalnya pemangku adat setempat itu Depati atau Rio, nah Depati ini harus hadir. Pemangku sara tempat itu umpamanya imam, khatib, bilal, labai, syekh, manakali dengan alim dengan ulama harus hadir. Nah, itu syaratnya. Kenapa? Karena pemangku adat dan pemangku sara lah yang tahu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang harta berat ini yang dijual, itu berupa tanah, sawah, kebun. Nah, itu tadi. Yang kedua, pemangku adat juga tahu siapa orang yang membeli ini, orang benar apa orang ini nih, orang-orang yang tidak benar. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu anunya. Nah, jadi kembali kepada harta tadi yang disebut dengan harta itu jelas wujudnya, jelas apanya. Maksudnya begini. Ada orang membeli tanah. Nah, tanah menurut adat setempat, tanah sawah itu milik yang perempuan, milik anak perempuan, bukan milik anak laki-laki. Nah, ternyata ada seorang perempuan mau menjual sebidang sawah, sebidang tanah. Dia punya kakak laki-laki. Nah, beberapa orang. Tapi dia sendiri yang menjualnya tanpa disetujui atau disaksikan oleh kakak-kakaknya yang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini si pembelinya keliru ini. Nah, tidak boleh. Harus disetujui oleh ahli waris yang lain karena ini tanah waris. Nah, gitu. Tidak boleh kita langsung saja membeli mentang-mentang dia mengaku dia yang punya. Kan tidak ada, harus ada saksinya, harus ada bukti. Apalagi surat-surat kan tidak ada. Kalau tanah di kampung-kampung kan tidak ada surat. Nah, itu anunya. Jadi ini jual beli seperti ini tidak sah. Nah, bagaimana cara jual beli yang sudah terlanjur seperti itu misalnya? Nah, bisa kalau orang yang sudah membeli itu tidak mau membatalkan, ada dua jalannya. Pertama, kalau dia orang setempat, penduduk yang membeli itu penduduk setempat, yang menjualnya juga penduduk setempat, itu bisa digugat kepada oleh yang merasa dirugikan, itu bisa digugat oleh kepada pemangku adat supaya jual beli ini dibatalkan. Nah, kalau penduduknya yang pembeli, katakanlah pembeli bukan penduduk setempat, nah ini harus diajukan kepada pengadilan negeri. Nah, begitu cara membatalkannya. Nah, jadi kita tidak boleh menjual satu harta waris tanpa disetujui oleh ahli waris. Karena begini, menurut hukum adat Jambi, tanah itu milik perempuan, ya kan? Nah, tahu-tahu ada milik perempuan, tapi di dalam adat disebut hak yang milik harto yang punya. Nah, kalau hak ini berasalkan warisan dia punya, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli kalau tidak dihadiri oleh
kalau tidak disetujui oleh ahli waris yang lain, terkecuali dia yang membeli tadinya ada suratnya. Kemudian kalau dia membuka tanah itu ada orang yang mengetahui dia yang membuka, nah itu boleh kita jual, boleh kita beli. Nah, kalau ada ahli warisnya yang punya tanah ini tanah waris katanya, lalu kita dijual, tidak bisa, tidak boleh dibeli. Kenapa? Karena tanah waris menurut adat Jambi disebut hak yang milik harto nan punyo. Hak milik adalah semua ahli waris, atau baik anak dari si ibu atau anak dari si bapak tentang tanah tadi. Tapi harto yang punyo maksudnya yang punya kekuasaan untuk mengambil hasil. Kalau dia dibikin kebun, dia yang mengambil hasilnya. Kalau dibikin sawah, dia yang mengambil hasilnya. Nah, baik itu dia yang ngerjakan sendiri atau diperduokan atau dipertigokan dengan orang lain, maka itu dia yang ngambil hasilnya. Itulah yang disebut dengan hak yang milik harto yang punyo. Hak milik bersama. Tidak boleh satu orang menjual tanpa ada persetujuan ahli waris yang lain. Tetapi harto dan punyo milik salah seorang atau dua orang perempuan yang berhak mengambil hasil tadi harto tersebut. Ngambil hasil, tapi tidak boleh dia jual, tidak boleh dia gadaikan. Nah, itu maksudnya yang disebut dengan hak yang milik harto dan punyo. Harto dan punyo ialah yang punya hak mengambil hasil, bukan berhak menjual. Nah, itu tadinya, itu yang dimaksud dengan hak yang milik tadi itu dalam adat. Nah, jadi kalau kita membeli barang yang harta waris harus disetujui oleh semua ahli waris. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ada soal jual beli, lalu si penjual tidak mau menjual? Nah, ini bisa dituntut kepada pemangku adat. Maka pemangku adat yang berhak melakukan ambat namanya. Ada dalam adat itu disebut ambat. Kalau dalam negara kita disebut sita. Kalau nanti terbukti dia membeli ini sudah sah dia membeli, dan si penjual tidak mau membayarnya, nah maka barang itu bisa disita kembali atau diambat kembali. Tetapi yang mengambat itu pemangku adat, bukan orang yang bersangkutan. Karena di dalam hukum kita tidak boleh merebut hak. Ada hak kita kepada orang lain, entah motor, entah kerbau dicuri orang, tak tahu ketemu, langsung kita ambil, saya rebut, tak bisa, jangan, itu tak boleh. Itu namanya melakukan hukum rimbo, rebut rampai namanya. Kita boleh menuntut, artinya menuntut bisa kita menuntut kepada pemangku adat agar pemangku adat yang menyelesaikannya. Bisa kita laporkan kepada polisi, nanti polisi yang melakukan sita, dan juga sidang ke pengadilan. Di sidang pengadilan baru kita ambil barang kita tersebut. Nah, begitulah aturan menyelesaikan jual beli atau sengketa jual beli yang timbul di tengah masyarakat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.